عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Gus Mail, gimana manggilnya Gus apa? Ceng aja, ceng. Oh, Ceng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman hackers. Kali ini kita kedatangan tamu seorang YouTuber ya. Jadi selain YouTuber juga beliau sebagai guru di madrasah kita. Jadi beliau kalau misalkan yang untuk sholawatan itu ada namanya Gus Mail Official ya. Dan masih banyak lagi channel-channel lain. Nah kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya menjadi seorang YouTuber ya, supaya bisa cepat menghasilkan dan bisa cepat di apa namanya ya, dapat AdSense gitu ya, dimonetisasi, di approve ya. Oke, selamat malam Gus Mail. Gimana manggilnya Gus apa? Ceng aja, ceng. Oh, Ceng. Ya, bersama Gus Mail ya. Kesibukan apa selama corona ini? Ya selamat malam juga untuk mahasiswa di rumah semuanya ya. Selamat malam. Alhamdulillah kesibukan saya selama pandemi corona ini ya memperbanyak konten. Jadi yang lain seperti pedagang, mungkin bisnismen, mereka sedang merasakan kerugian ya. Tapi bagi saya sih ya kerugian juga tidak terlalu rugi menurut saya. Jadi ini adalah kesempatan untuk para YouTuber sebanyak-banyaknya kita menghibur masyarakat yang sedang terkena pandemi corona. Jadi kesibukannya sehari-harinya saya bikin konten karena belajar pun secara online ya kan. Daring ya. Nah ini mengenai YouTube nih Ismail. Kira-kira konten-konten apa sih yang kiranya bisa trending gitu? Kalau konten itu menurut saya bebas ya kontennya, karena orang-orang Indonesia itu ataupun luar itu kan memiliki seleranya masing-masing. Tinggal kalau kita jadi YouTuber itu membahas satu konten yang kira-kira continue. Nah untuk prosesnya itu pasti lama ya kan. Nah menurut Anda mungkin wah sekarang lagi gencar-gencarannya corona, yuk kita langsung belok arah, kita bikin konten corona ya kan. Nah itu paling hanya berjalan ya 1 pekan 2 pekan saja. Untuk subscriber saya yakin itu tidak akan pernah naik karena beritanya hanya berita musiman seperti itu. Iya. Jadi harus ada yang bisa continue gitu ya. Kayak misalkan Gus Mail itu kan ada konten yang untuk khusus berita ya, ada konten untuk agama, ada konten untuk nyanyi ya, sholawat ya lebih tepatnya, bukan nyanyi ya, sholawat. Nah kalau misalkan nih ini kan banyak nih sekarang itu kan YouTuber itu kan secara yang newbie ya, masih kadang-kadang ada yang berpikiran udah bikin video kemudian upload di YouTube. Nah itu kira-kira bagaimana? Apakah emang ketika sudah ngupload, karena dalam aturan itu kan pasti ada aturan minimal 1000 subscriber kemudian 4000 jam itu dalam 12 bulan ya, berarti 1 tahun. Nah kalau misalkan ada salah satu siswa didik kita di Madrasah Aliyah ini yang kemudian pengen jadi seorang YouTuber, kira-kira tips-tips apa saja sih supaya kadang-kadang kita kan merasa males gitu kan ya, seperti yang saya alami kadang-kadang bikin konten ada aja rasa males. Nah untuk melawan itu kemudian tips-tipsnya itu apa saja? Untuk tips jadi YouTuber ya, lebih tepatnya ya Bang Uda ya. Jadi seorang YouTuber itu awal mulanya itu niatnya yang pertama jangan langsung ke arah uang ya kan. Ya memang kita pada intinya nanti juga akan bertemu dengan uang ya kan. Kembali lagi kita akan meraup keuntungan dari sana. Tapi bagi anak-anak sekolah, khususnya anak-anak aliyah,
Kalau kalian pengen jadi seorang YouTuber, itu gampang. Yang pertama, kalian buat sebuah karya. Karya. Terus kalian continue membuat karya tersebut. Kira-kira konsep yang kita buat dari konten YouTube itu berkelanjutan, sehingga penonton yang melihat kita itu, apa ya, nanti berita selanjutnya gitu kan, jadi kepo. Nah, di sana kita akan memperoleh subscribe dengan cepat. Tidak semua kegiatan kita diupload ke YouTube itu mas sekadar dokumentasi, lebih tepatnya seperti itu. Jadi harus ada konsep ya, ada konsep yang jelas. Jadi tidak hanya sekedar upload, tapi ada konsep yang jelas. Contohnya misalkan kayak hiburan, berita, itu kan punya konsep yang jelas ya. Kemudian ada nggak sih keahlian khusus untuk menjadi seorang YouTuber gitu? Kalau keahlian khusus itu sebenarnya kalau seorang YouTuber itu tidak perlu mempunyai keahlian ya. Maksudnya tidak perlu mempunyai keahlian. Kalau memang skill seorang YouTuber asli konten milik dia murni, itu seperti fingerstyle kita ya, Mas Alif Bata contoh saja. Beliau itu membuat sebuah konten memang tidak butuh subscribe, tidak butuh like ya kan, tapi orang-orang sendiri yang melihat dan juga melike dan mensubscribe tombol tersebut. Nah, ini adalah YouTuber yang memang luar biasa. Dia itu tanpa meminta tapi sudah memiliki daya tarik. Nah, bagaimana dengan kita yang tidak memiliki bakat? Nah, gimana itu? Nah, ya kalau saya pribadi itu kita yang jelas belajar, ya kan? Kita gambarkan saja nih, Bang Uday. Kita pengen sekolah SMA. Tanpa sekolah di SMA, kira-kira kita bakal mendapat ijazah SMA tidak? Kita pengen bisa ngaji. Tanpa kita ke pesantren, kita kira-kira bisa tidak menjadi, atau kita bisa tidak membaca kitab, kan tidak mungkin. Nah, sama halnya dengan menjadi seorang YouTuber. Kalau kita pengen jadi seorang YouTuber, kira-kira bisa tidak kita tanpa belajar jadi seorang YouTuber? Itu tidak mungkin. Nah, media belajarnya ya terserah dari teman-teman di rumah. Sekarang sudah banyak di YouTube tutorial ya kan. Atau misalnya kurang kurang mantep lah, masih bingung ya, datang saja ke Bang Uday ya, yang sudah memiliki channel Manhik TV ya kan. Enggak, atau ke yang lain. Masih receh ya. Kalau misalnya pengen konsultasi ke saya, silakan ke rumah ya, tapi jangan lupa bawa teh dan gula ya kan. Oke, jadi yang penting itu kreatif ya, punya keinginan kuat, kemudian terus belajar berproses ya, karena sesuatu itu perlu berproses ya, seperti halnya mutiara itu kan perlu proses juga ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau misalkan untuk mengejar 1000 subscriber 4000 jam, ada nggak tips yang cepat gitu supaya kayak misalkan saya lihat itu kan Gus Mail itu kan ada beberapa konten yang baru berapa minggu, berapa bulan kemudian cepat mendapatkan banyak subscriber dan juga viewernya melebihi dari 4000 jam yang memenuhi persyaratan. Itu bagaimana caranya itu? Saya kasih tips ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik MTS atau SMP yang baru lulus, saya Preti Nosela. Tahu nggak sih, pendidikan adalah gerbang menuju kesuksesan. Pendidikan tidak hanya mengajarkan kita tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga mengajarkan kita berperilaku sopan santun dan menjadi karakter yang lebih baik. Nah, jika adik-adik masih bingung ingin melanjutkan sekolah di mana, di sini saya mengajak adik-adik semua untuk bergabung bersama kami di Madrasah Aliyah Nurul Hikmah Horgelis. Sekolah dengan biaya yang terjangkau dan berkualitas, juga memiliki lulusan yang kompeten. MA Nurul Hikmah Horgelis memiliki 2 jurusan andalan, yaitu Nia dan Inggris. MA Nurul Hikmah Horgelis tidak hanya mengajarkan tentang ilmu pengetahuan akademik dan pendidikan agama saja, tetapi kita juga diajarkan skill tentang multimedia dan computer basic network agar bisa berkompetisi dalam industri 4.0. Jadi selain saya punya konten Islami,
saya memiliki beberapa channel di mana kalau kita pengen punya percepatan, kadang kan orang kalau sekarang kan pengennya cepet-cepet ya, apa-apa cepet-cepet ya. Ya saya juga termasuk pengen cepat dapat uang. Yang pertama, kalau kita memang butuh percepatan, kita cari public figure, ya kan, di sebuah konten YouTube yang lain lah, misalkan artis, kiai, Habib, misalnya kita membahas tentang Habib Syekh misalnya kan. Nah Habib Syekh ini kan secara tidak langsung beliau ini memiliki banyak sekali kata lain penggemar, sholawatnya, kemudian para pencinta habaibnya. Nah kita buat konten yang terus membahas tentang Habib, tapi secara kontinu. Nah kemudian jangan lupa tips untuk mendapatkan subscriber cepat itu adalah adanya di hashtag. Hashtagnya harus diperbanyak. Tagar itu ya. Itu diperbanyak, pokoknya sebanyak mungkin. Nah di sana insya Allah itu bisa lebih cepat, tapi dengan syarat kita harus continue terus. Nah adapun setelah kita sudah mencapai 4.000 jam ataupun sudah mencapai 1.000 subscriber, nah kita kan nanti ada pengajuan. Nah pengajuan juga ini lama lagi ya, sekarang itu tidak seperti dulu ya Bang Uda ya, mungkin Anda pernah buat YouTube ya. Dulu sekali upload langsung dapat iklan gitu. Kalau sekarang susah. Jadi ada, ya pokoknya persyaratannya banyak lah. Ya memang salah satunya menguntungkan kreator. Kalau YouTube diumbar begitu saja nanti kreator yang rugi. Ya. Seperti itu. Oke, jadi sampai sekian untuk bincang-bincangnya. Karena waktunya juga sudah habis ya kan. Kita cukup 10 menit sampai di sini untuk podcast receh ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hikers.